Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini di channel spesial horor ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Mes Berhantu di Tasikmalaya. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian tetap berani. Oke Mas Fadri, sampai ketemu hari Senin ya. Oke. Tapi saya minggu sore sudah ada di Tasik. Saya sudah ada di mes minggu sore, insya Allah. Oh, begitu. Tapi Mas, kalau minggu sore mes masih kosong, belum pada datang. Biasanya penghuni baru berdatangan Senin pagi. Ya nggak apa-apalah Mas, biar santai. Kalau Senin pagi saya harus berangkat malam dari Jakarta. Tapi kenapa Mas? Nggak apa-apa. Begitu percakapanku dengan Ridwan melalui telepon. Ridwan adalah teman yang baru saja aku kenal. Dia nantinya akan menjadi rekan di perusahaan tempatku bekerja. Nantinya, iya, aku baru saja diterima kerja di satu perusahaan manufaktur memproduksi plastik. Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung, akhirnya aku diterima bekerja sebagai operator mesin. Ya, aku menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung di kantor perwakilan perusahaan. Jadi, sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang di Tasikmalaya. Aku yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua tidak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi perusahaan ini bukan perusahaan kecil, memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuatku tertarik, mereka memberikan beragam fasilitas. Salah satunya mes tempat tinggal untuk karyawan berdomisili di luar Tasikmalaya, seperti aku ini yang tinggal di Jakarta. Jadi tidak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah. Ya sudah, singkat kata, aku memutuskan untuk berangkat bekerja, mencari nafkah, dan tinggal di Tasikmalaya. Tahun 2007, ini bukanlah pertama kali aku menginjakkan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu sudah beberapa kali datang berkunjung. Kota di lintas selatan Jawa Barat, masih kota kecil tapi sangat menarik dan nyaman. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada satu minggu sore, aku sudah sampai di terminal bis Tasikmalaya. Di terminal besar inilah bis yang mengantarku dari Jakarta sampai di perhentian terakhir. Ternyata alamat perusahaanku ini lokasinya agak jauh dari pusat kota, malah sudah lebih dekat ke Ciamis. Karena itulah, dari terminal harus terlebih dahulu 2 kali naik angkot untuk sampai di tujuan. Tapi tidak apa-apa. Perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih dapat dinikmati. Suasananya menyenangkan, tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan. Aku menikmatinya. Sebelumnya, aku sudah bertanya kepada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus aku tempuh. Kata Ridwan, sekitar 1 jam kurang naik angkot seharusnya aku sudah sampai pabrik. Dan benar yang Ridwan bilang, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di tujuan. Pagar, tembok tinggi, dan gerbang besi besar. Itulah pemandangan yang pertama kali aku lihat ketika baru turun dari angkot. Bangunan di dalam hanya kelihatan atapnya saja.
Juga beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pandangan. Ridwan juga bilang, kalau sudah sampai, aku bisa meminta tolong satpam yang ada di depan untuk mengantarkan ke mes karyawan. Sore Pak, saya Fadli, karyawan baru. Mungkin Pak Ridwan sudah kasih infonya, ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang kutemui di posnya. Oh, iya, Pak Fadli ya. Selamat datang Pak. Pikir saya habis maghrib baru sampai. Perkenalkan, saya Saipuddin, panggil saja Udin. Pak security, yang belakangan aku tahu kalau namanya Pak Udin, menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang kental. Setelahnya, kami berbincang saling memperkenalkan diri di pos security. Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurutku sangat luas. Ada 3 bangunan utama. Bangunan besar yang paling depan adalah kantor manajemen. Berlantai 2, bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar. Di belakangnya ada bangunan pabrik atau warehouse, ukurannya nyaris sama dengan gedung manajemen. Berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi, yaitu plastik. Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil. Menurut Pak Udin, bangunan ini juga berisi mesin produksi, hanya skalanya saja yang lebih kecil. Oh iya, lokasi perusahaan letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Tidak di pinggir jalan utama, agak masuk ke dalam, tapi tetap masih bisa dilewati kendaraan besar. Lokasi yang sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri. Oh iya, Mas Fadli, katanya bakalan tinggal di mes ya? Kalau sudah siap, ayo saya antar ke mes. Tidak jauh kok, bisa jalan kaki. Pak Udin bilang begitu. Iya Pak, mungkin Pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes ya? Tanya aku. Oh, kalau dulu sih banyak Pak, ada belasan orang. Kalau sekarang kayaknya tinggal ber-7, termasuk Mas Fadli ini. Karena hampir semua karyawan tinggal di Tasik atau Ciamis. Mereka lebih milih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes. Panjang lebar, Pak Udin menjelaskan. Hanya 7 orang yang tinggal di mes. Aku pikir banyak, tapi tidak apa. Setidaknya aku tidak akan terlalu sendirian. Setelah ada security yang lain lagi untuk menjaga pos, aku dan Pak Udin lalu berangkat. Mes terletak di belakang luar wilayah pabrik. Kami harus memutar lewat depan mengitari pabrik lalu ke belakang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Ini tempatnya Mas, begitu kata Pak Udin. Ketika kami sudah berdiri persis di depan bangunan berpagar tinggi dengan pintu besi yang sepertinya terkunci. Karena dia sambil berusaha untuk membuka gemboknya. Ada orang atau tidak ada orang, pagar selalu terkunci Mas. Takut ada maling. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada 2 bangunan. Yang pertama berbentuk rumah agak besar, tidak bertingkat. Satu bangunan lagi berdiri di belakang. Bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan, pintunya berjajar, ada 5. Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas Mas. Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya. Nah, Mas Fadli kan supervisor, jadi tinggal di rumah ini. Ayo Mas, masuk. Pak Udin menjelaskan. Rumah 3 kamar. Dengan fasilitas lengkap, ada TV, kulkas, peralatan dapur, dan lainnya. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Terkadang ada juga yang datang Minggu sore atau malam. Tapi jarang sekali. Ya sudah, Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu. Saya balik ke pos depan ya Mas. Ini kunci gembok dan kunci rumah. Akhirnya,
Pak Udin pamit pergi untuk kembali bertugas, meninggalkan aku sendirian di rumah ini. Nyaman, udaranya bersih dan sejuk, sepi, jauh dari jalan raya dan keramaian. Seharusnya aku betah tinggal di tempat ini. Seharusnya. Aku memilih kamar tengah, karena kamar depan dalam keadaan terkunci sepertinya sudah berpenghuni. Sedangkan kamar belakang, aku tidak yakin sudah ada penghuninya atau belum. Kamarku cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur, berjendela kayu yang kalau dibuka akan terlihat halaman samping dan sebagian mes belakang. Selepas maghrib, aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV, menikmati suasana sambil menunggu kalau ada penghuni mes lain yang tiba-tiba muncul. Karena itulah, pintu depan aku biarkan dalam keadaan terbuka. Tapi, sampai jam 8 malam, belum juga ada yang datang. Suasana malam di mes ini benar-benar sepi. Kalau TV aku matikan, hanya terdengar suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Tapi sesekali, terdengar suara kendaraan yang lewat di jalan depan pabrik. Samar, karena jaraknya memang cukup jauh. Udara juga cukup dingin. Aku jadi berselimut duduk di depan TV. Begitulah. Tapi sekitar jam 10, lamunanku berhenti lalu mengecilkan volume TV karena mendengar suara pagar depan seperti ada yang membuka. Akhirnya ada yang datang juga. Jadi tidak sendirian malam ini. Begitu ucapku dalam hati sedikit lega. Bangkit dari duduk, lalu bergegas menuju teras rumah untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Pagar tetap dalam keadaan tertutup ketika aku melihatnya. Siapa yang tadi buka tutup pagar? Sudahlah. Mungkin aku salah dengar, lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam. Siapa yang tadi buka tutup pagar? Ya sudahlah, mungkin aku salah dengar, lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam. Tapi baru saja beberapa langkah tiba-tiba kembali aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang. Langkah kaki siapa itu? Penasaran. Kemudian ke samping rumah untuk melihat sumber suara. Dari samping, kelihatan kalau mes belakang sangat gelap, hanya deretan pintu tertutup yang terlihat. Karena lampu terasnya mati semua. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang berjalan, tapi hanya kelihatan sebentar saja. Karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Semakin penasaran, aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesampainya di belakang, lagi-lagi aku tidak melihat ada siapa-siapa. "Mas," aku coba memanggil entah siapapun itu. Tapi tidak ada jawaban, sepi saja. Lalu siapa orang itu tadi? Aku sangat yakin kalau benar melihat ada yang berjalan. Aneh. Akhirnya, setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, aku memutuskan untuk masuk ke rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya. Kembali duduk di ruang tengah di depan TV. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur, saat itu aku sudah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaan tidak enak. Sepinya memperhatikan seperti hendak bercerita. Momen
yang berlangsung lama. Sampai jam 11 malam aku masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara TV mulai tidak ada yang menarik. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 aku masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku tidak akan kesulitan untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja, di atas tempat tidur aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiran melanglang buana, resah dan gelisah sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju ke suatu tempat. Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah sini. Akhirnya hanya bisa pasrah sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam setengah 1, lamunanku terhenti ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ada yang membuka pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar. Melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Tidak, aku tidak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ke ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun, posisiku yang tadinya terbaring di tempat duduk seketika berubah menjadi duduk. Karena tiba-tiba, gagang pintu bergerak-gerak seperti ada yang sedang coba membukanya dari luar. "Siapa ya?" Sontak aku langsung bertanya. Hening. Tidak ada jawaban. Aku semakin ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja karena akhirnya aku mendengar suara. "Iman," begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. "Ah, syukurlah, ternyata orang," ucapku dalam hati sedikit bernafas lega. Kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya, menjadikan aku tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik lengkap dengan sepatu safety-nya. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru saja sampai sore tadi," ucapku berbahasa basi. "Iya, tidak apa-apa, istirahat saja dulu," jawabnya. Setelah itu, tanpa basa-basi dia lalu berjalan ke belakang sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudah, aku kembali masuk kamar dan menutup pintu. Setelah itu, aku tidak merasakan cemas lagi. Karena menyadari kalau sudah tidak sendirian di rumah ini sudah ada Iman, penghuni mes lama. Benar, tidak lama kemudian aku terlelap, tidur sangat nyenyak. Jam 4:30 pagi, aku sudah bangun lalu berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah, duduk menghadap depan rumah. Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. "Mas Iman, sudah siap berangkat saja? Pagi-pagi amat Mas," aku berbahasa basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, tidak berkata apa-apa. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai, aku kembali menuju kamar
Tapi saat itu aku tidak melihat Iman lagi, dia sudah tidak ada. Pagi sekali Iman berangkat kerja ya, begitu gumamku dalam hati. Selesailah malam pertama aku tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja, duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan. Satu persatu juga memperkenalkan diri. Saya Ridwan, Mas. Oh, ini Mas Ridwan ya? Kang Ridwan. Akhirnya kita ketemu ya. Sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di Kota Kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes. Jumat sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku. Bagaimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian? Betah tidak? Enak kan suasananya? Saya tidak sendirian kok Kang, jawabku. Bisa saja Mas Fadli ini, dari nada kalimatnya. Sepertinya Ridwan menganggap aku sedang bercanda. Bener Kang, saya tidak sendirian, ucapku lagi. Sudah hampir jam 8 ini, ayo kita jalan ke pabrik. Kang Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya sudah, lalu kami berangkat. Layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya. Dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba, kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. Bagaimana Pak? Tidur di mes semalam? Betah kan ya? Segar ya udaranya? Pasti nyenyak tidurnya kan? Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. Enak kok Ndra, awalnya tidak bisa tidur, sepi sekali soalnya, jawabku. Memang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi, jarang ada yang datang Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang kok, jam 12-an, ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena tidak merasa sendirian lagi. Oh, begitu. Alhamdulillah. Jadi tidak terasa sendirian lagi kan? Iya, untung saja Iman datang. Jadi ada temennya kan saya. Iman? Pak Iman yang datang tengah malam Pak. Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya, Iman yang datang. Kenapa memang Ndra? Emang Iman rumahnya di mana? Tanyaku kemudian. Oh, Pak Iman. Pak Iman rumahnya di Bandung Pak. Dulunya dia manajer akunting. Dulunya? Memang? Sekarang dia bagian apa? Masih Pak. Masih manajer. Hendra agak gelagapan, entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga. Cukup melelahkan. Menjelang maghrib kami kembali pulang ke mes. Malam tiba. Seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap. Ada aku, Ridwan, Randy, Dadi, Asep, Hindar, dan aku. Nyaris semuanya tinggal di Bandung kecuali aku. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta.
Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik, mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa, perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru tersadar, ada satu orang yang tidak kelihatan. Sebentar, Iman kemana ya? Kok tidak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika memandangku dengan wajah keheranan. Pak Iman, kok Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Aga yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya bertemu, jam 12 dia datang, baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Tanyaku lagi. Iya Mas, Pak Iman memang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah masih keheranan. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh, tadi dia sore pulang lagi ke Bandung Mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Sudah jam 11 saja. Yuk tidur. Besok pagi kita harus bekerja. Ridwan tiba-tiba menutup acara ngobrol. Ya sudah, perbincangan juga sudah lebih sering banyak diam setelah aku membahas tentang Iman. Setelah itu, kami masuk ke kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Tidak terasa, sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya. Karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan seperti itu. Proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu, kawasan pabrik menjadi sepi, hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi, beristirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Ya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Tidak apa-apa Mas, ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Tidak apa-apa Kang, saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini sajalah, jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya. Ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin. Mimi Ridwan berubah menjadi serius. Oh, boleh Kang. Sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Ya sudah. Sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing, sementara aku dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam. Mas, saya mau ada cerita ini, tapi jangan kaget ya, ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. Wah, kelihatannya serius ini. Ada apa Kang? Aku penasaran. Jadi begini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya? Iya Kang, Iman datang jam sekitar 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya tidak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer akunting. Bener Kang,
jawabku panjang lebar. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Fadli tidak ketakutan nantinya. Mendengar itu, aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman itu benar dulunya manajer akunting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu. Di rumah itu, Ridwan mulai bercerita. Dulunya Kang, sekarang tidak lagi. Iya, dulunya. Tapi sekarang dia tidak kerja di sini lagi. Kok begitu Kang? Kemana dia? Aku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman kecelakaan motor meninggal di tempat kejadian. Sontak, aku kaget mendengarnya. Ternyata Iman sudah meninggal kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu-dulu aku dan Asep paling jarang mudik, lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami beberapa kali melihat penampakan almarhum Pak Iman datang ke mes tengah malam, Mas. Nyaris berbisik, Ridwan bilang begitu. Astaga, jadi yang aku temui minggu yang lalu benar Pak Iman. Tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman. Sampai akhirnya selepas maghrib Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung. Sementara aku kembali ke mes. Di mes ini aku sendirian lagi. Malam Minggu seharusnya menjadi malam yang indah. Kalau di Jakarta biasanya aku akan menghabiskan waktu bersama teman tongkrongan di kafe atau mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib, perasaan was-was sudah bergelayut di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar tidak menjadi mencekam seram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja aku dengar, mau tidak mau terus berkecamuk dalam kepala. Aku sangat takut kalau nantinya almarhum akan datang ke mes ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12 tengah malam, aku memutuskan untuk masuk kamar tapi membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala. Aku takut. Tapi untunglah, walaupun sama sekali aku tidak bisa tidur sampai subuh, tapi tidak ada peristiwa seram yang terjadi. Aman. Hari Minggu, aku habiskan untuk menonton TV dan istirahat. Coba untuk berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah, semua berjalan dengan baik. Aku bisa sebentar melebur di sini. Lupa akan cekam seram tempat ini. Sampai menjelang jam 10, pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata salah. Dengan pintu terbuka malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan di teras. Tapi ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Lalu seperti ada langkah kaki. Dari ujung mata seperti ada yang berjalan melintas depan pintu. Tapi sekali lagi, ketika aku lihat langsung, tidak ada apa-apa. Daripada semakin parno, akhirnya aku tutup pintunya lalu masuk kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi aku sulit terlelap karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya jadwal Pak Iman datang kembali ke mes adalah Minggu malam. Dan ya, ini Minggu malam, malam Senin. Entah
Karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12 tengah malam, rasa kantuk mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Benar saja, setelah itu aku tidak sadarkan diri tertidur. Tapi sayangnya, hanya sebentar, terbangun lagi karena mendengar suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Aku mendengar suara pintu depan ada yang membukanya. Ketakutan kembali menyergap. Pak Iman datang, pikirku bertanya. Setelah suara pintu lalu muncul suara langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap, langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semuanya. Mencekam. Langkah kaki terus-terusan terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemetaran, cekam suasananya mematikan nyali. Sampai akhirnya, langkah kaki tiba-tiba menghilang, hening kembali menyelimuti. Tapi hanya sebentar, karena ada kejadian lain mengikuti. Pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Tok tok tok. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Ketukan pintu hanya sekali, tapi ternyata setelahnya lebih menyeramkan lagi. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri seperti ada yang sedang mencoba untuk membukanya dari luar. Aku duduk di sudut kamar, berselimut sebatas leher, gemetar seluruh tubuh. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiran. Aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya tidak ada jawaban, tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman? Tiba-tiba ada suara dari balik pintu menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan. Cekamnya di luar batas. Maaf Pak, saya permisi tinggal di sini. Kembali, aku nekat untuk berucap. Kemudian gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki tidak terdengar lagi, hanya tinggal sesekali saja. Malam yang panjang dan mencekam. Sekali lagi, aku tidak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu sholat subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai, aku berniat menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi perkiraanku salah. Ternyata masih ada. Pak Iman masih di ruang tengah. Dia duduk di kursi yang menghadap ke depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh. Lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju kamar mandi. Sambil berwudu, aku berdoa. Semoga Pak Iman sudah tidak ada di tempatnya lagi ketika aku selesai. Doaku dikabulkan. Pak Iman sudah tidak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi, semasa hidupnya, almarhum Pak Iman memang tinggal di rumah mes itu dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar. Tapi selama aku tinggal di situ, sosok almarhum Pak Iman masih beberapa kali menampakkan diri sampai sekarang.